punya sahabat daripada Desa. Dan kita juga dah sangat bertuah lah hari ni. Kami daripada FPM sangat bertuah sebab hari ni kita dapat ilmu yang akan dikongsi oleh Pak Gugih. InsyaAllah. Berkenaan dengan digital marketing. Walaupun pagi ni banyak cabaran sebab kalau ikut perancangan asalnya bukanlah di sini. Tapi macam mana yang kita semua tahu, semua kita hanya merancang dan ketentuan tu hanyalah datangnya daripada Allah. Allah yang meletakkan segala-galanya. Mungkin bagi kita tengok susahnya hari ni semua terpaksa berpanas, tapi saya rasa semua yang berlaku tu ada hikmah dia. Dan insya-Allah ini adalah lokasi yang terbaik lah untuk sharing session pada pagi ni. So tanpa saya nak buat permintaan boleh? Kalau slide share dekat dalam group boleh? Slide untuk pagi. Slide untuk boleh Pak? Boleh, cuman saya nggak bisa connect ke internet. Apa nanti Bapak bagi pada saya boleh? Tak apa, nanti kita akan untuk yang daripada FPM kita akan share slide nantilah. Dan sebagai makluman awal untuk Pak Gugih, kelas kita dekat sini adalah kelas marketing management. Kelas saya. Dan pelajarnya terdiri daripada human resource, degree in human resource, dan juga degree in economic and finance. Economic and finance semester 6 dan human resource semester 5. Semester 5. Dan subjek marketing management ni adalah subjek elektif lah. Elektif ya. Okey, tanpa buangkan masa, kita jemput Pak Gugih lah untuk sharing session pada pagi ni. Bagi tepukan, semangat Pak Gugih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mulai dengan pantun, boleh ya? Bentar, saya lupa lagi. Yang sedang terjadi hari ini adalah masa depan. Kalau sedang libur, enaknya jalan-jalan. Terima kasih kepada Puan Junaidah Idris yang telah memberikan kesempatan sehingga kita sama-sama bisa berhaving fun. Tepuk tangan dong. Ngerti nggak? Yang tengah terjadi adalah masa kini, yang akan terjadi adalah masa depan. Senang sekali saya berada di sini, apalagi semoga kita having fun lagi. Baik, saya akan coba dengan situasi seperti ini saya coba kita berinteraksi aja jadi akan ada yang maju ke depan dan sebagainya sesuai dengan model. Jadi judul presentasi saya adalah digital marketing Tapi mungkin kalau digital marketingnya konsepnya itu banyak yang sudah tahu Digital marketing itu banyak yang sudah tahu lah. Pasti kalau saya tanya apa digital marketing, sebagian orang tahu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah jauh lebih dari itu Jauh lebih dari itu. Saya ingin menyampaikan apa prasyarat yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan agar marketing digitalnya sukses. Bukan hanya sekedar melakukan, bukan hanya sekedar bisa melakukan digital marketing. Jadi ada preconditionnya, kemudian ada konsepnya, dan ada arah riset di masa depan. Jadi I will give you 3 subject preconditionnya, konsepnya, and future research. Tapi untuk membuat hari ini lebih berkah, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon berdiri sebentar. Mohon untuk berdiri sebentar. Please. Kalau saya tanya, sedang apa hari ini? Sedang apa hari ini? Maka jawabannya begini. Tangannya disilangkan, bungkuk, lalu kepalanya begini. Bergembira.
harus sekeras-kerasnya lepaskan semua persoalan-persoalan di luar urusan kuliah kita hari ini. Kita coba ya. Apa kabar hari ini? Bergembira. Ah, itu kurang senyum sama kurang goyang, ya. Harus full senyum dan kepalanya digoyang-goyang ya. Apa kabar hari ini? Bergembira. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Sudah. Di prank ya, kena prank ya. Boleh saya minta satu orang untuk maju ke depan, siapa yang bersedia? Dari teman Stesa dulu. Agung ya, oke Agung berdiri. Agung ke depan, Agung berdiri di sini. Ya. Oke. Kalau kita ingin digital marketing kita berhasil, kita harus punya 9 core elemen, 9 elemen inti di dalam pemasaran. Karena digital marketing itu hanya alat saja. Tapi substansinya, esensinya adalah ada 9. Nah, ada 9. Yang pertama adalah segmentation. This is segmentation. Ya, kita bayangkan dia adalah segmentasi. Oke. Saya panggil yang kedua, boleh dari quiz? Boleh? Satu orang? Please. Siapa? Boleh kakak ya? Oke. Ya. Di sini, aku geser ke sana, Gung. Ya. We call it targeting. Segmentation, targeting. Oke. One more. Dari quiz lagi boleh? Yang laki-laki? Ada? Haji ya? Saya sudah kenalan sama Haji, silakan. Haji di sini. Ya, terima kasih Haji. Kita sebut Haji adalah positioning. Oke. Jadi yang bertiga ini adalah 3 elemen pertama yang berfungsi di dalam marketing, yang tugasnya adalah memposisikan nilai di benak manusia, di benak pelanggan. Value. Dia penentu value. Segmentation, targeting, positioning. Di satu area. Nanti kita punya 3 di sana, 3 di sini. Semuanya total 9. Oke, sudah mengerti apa itu segmentation? Of course ya. Tentu sudah paham ya. Tapi kalau Agung diminta menjelaskan, apa Agung kira-kira segmentasi itu? Gambaran awal. Ya? Gambaran awal. Gambaran awal tentang Suatu situasi atau produk yang bakal kita memasarkan kepada siapa? kepada pelanggan. Ya. Jadi segmentasi adalah pasar itu isinya banyak orang. Tidak mungkin kita menguasai, memenuhi semua kebutuhan orang yang ada di pasar. Maka kita memilih segmen mana yang kita layani. Oke, tidak semua orang butuh kacamata ya. Oke. Ada segmen siapa yang butuh kacamata? Itu segmentasi. Kalau dalam teori bisa berdasarkan apa? Geografis, demografis, dan psikografis. Ya. Demografis berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, income, ya, age, gender. Kalau secara geografis, ya Indonesia, Malaysia, ASEAN, Europe. Nah, yang menarik adalah psikografis. Psikografis itu adalah faktor kejiwaan. Kita bisa mensegmen pasar berdasarkan gaya hidup. Orang yang pergi ke kedai, ke kafe, itu punya lifestyle. Tanpa melihat usianya, tanpa melihat uang yang dipunyainya, ya, tapi dia punya gaya suka hangout atau suka bincang-bincang. Oke, segmentasi ya. Kemudian target. Kita tidak mungkin bisa memenuhi semua segmen. Kita harus melakukan strategi. Namanya target. Jadi ini ibaratnya marketing jodoh. Tahu jodoh? Marketing cinta. Kalau kita tidak melakukan segmentasi,
Kita tidak tahu calon suami kita, calon istri kita itu siapa. Tidak akan pernah dapat. Misalnya saya ingin punya istri seorang artis Hollywood. Itu tidak mungkin. Karena bukan segmen saya. Kapan saya ketemu dengan dia? Ya. Segmentasi. Kemudian target. Maaf ya agak lama berdirinya ya. Target. Ada berbagai macam cara kan mentarget. Ada yang single segmen. Produknya satu untuk satu segmen. Misalnya kita bikin susu dari mulai bayi sampai orang tua. Produknya hanya susu. Ada yang fokus kepada kebutuhan wanita. Segala wanita dipenuhi. Ada yang semua dipenuhi. Oke. Kemudian positioning. Hazi. Hazi bagian positioning. Ya, apa itu positioning? Masih bicara di benak, di mind share orang, di pikiran orang. Apa bedanya produk kita dibandingkan produk lain? Itu positioning. Oke, sekarang kita panggil yang 3 lagi. Ya, saya panggil untuk differentiation. Boleh dari meja sini belum? Ini pensyarah. Boleh, Bu? Ya. Ini adalah differentiation sebelah sana. Dan saya panggil marketing mix. Ali, marketing mix. Ali di sini. Nah, satu lagi adalah selling, penjualan. Boleh Vino? Boleh Vino? Ya. Ini tadi wilayah apa tadi? Ini wilayah bagaimana memastikan, memposisikan nilai di benak pelanggan, di pikiran pelanggan, mind share. Nah, ini adalah membuat nilai tadi menjadi nyata. Di mana? Di pasar, market share. Ini mind share, ini adalah market share. Aktivitasnya apa? Differentiation. Kita harus punya keunikan. Kita harus punya perbedaan. Bagaimana caranya? Konten, konteks, ya, infrastructure. Konten adalah what to offer, apa yang kita tawarkan. Konteks adalah how to offer, must be different, harus berbeda. Kemudian kita harus punya infrastructure, apa itu? SDM, ya, technologies. Nah, disinilah, di sini digital marketing itu mulai muncul di differentiation. Digital marketing juga muncul di positioning. Ada. Di sini ada digital marketing. Di sini ada di differentiation. Karena kunci differentiation adalah konten, konteks, infrastructure. Ya. Infrastruktur, teknologi, ya. Sumber daya manusia. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke marketing mix. Ada 4 P's atau 7 P's. Ya. Kita tahulah itu ya, marketing mix. Nah, setelah itu kemudian selling. Jualan. Ya. Lagi-lagi seperti kita mencari jodoh, selling adalah kita menikah. Ya. Tidak bisa tiba-tiba Pino menikah tanpa melakukan, sebutkan, ini yang keras. Nah, untuk bisa menikah dengan pelanggan, ya, kita harus melakukan 6 langkah sebelumnya. Oke, sekarang yang 3 terakhir. Yang 3 terakhir adalah brand. Boleh di satu orang lagi di sini? Boleh? Satu orang, kakak. Ini kakak yang saya tunjuk. Ya. Ini adalah brand, merek. Di sini, Kak. Ya. Jadi kalau sudah menikah, istri kita, suami kita harus ingatnya nama kita saja. Betul tidak? Jangan sampai nama tetangga, nama orang lain ada di benak suami kita. Ini brand, merek.
dia punya ekuitas, dia punya nilai. Di sini ada digital marketing. Jadi nanti ya saya akan ini kan brand ya. Nah, yang ke berapa? Yang ketujuh adalah services. Services. Ya, boleh services. Bagus ini menawarkan diri. Walaupun kita sudah menikah, sudah punya suami dan istri, apakah ada jaminan dia setia kepada kita? Belum. Belum tentu. Bagaimana supaya setia? Harus meningkatkan kualitas pelayanan. Tidak boleh turun, pelayanan tidak boleh turun. Meskipun nikah sudah puluhan tahun, pelayanan harus berlanjut, harus makin hebat. Ya, bikin kopi sambil tari-tarian. Nah, gitu. Ngasih masak sambil pakai baju cosplay. Tak apa, itu istri kita, suami kita. Oke, nah kemudian geser sedikit. Yang terakhir adalah pelayanan bisa kita pertahankan kalau kita selalu melakukan inovasi terhadap proses. Boleh proses ya? Ya, sini. Nah, inovasi terhadap proses itu penting. Umurnya lebih panjang dibanding inovasi terhadap produk. Boleh disebutkan dari awal, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Nah, ini mind share, itu market share, ini adalah heart share. Pangsa di hati. Ini wilayah logika, ini wilayah nyata, ini wilayah hati. Nah, kalau saya drop yang 9 ini, di mana yang ada digital marketingnya, saya mohon yang bertahan adalah Hazi, siapa kakak namanya? Alia, dan siapa kak? Nah, kalian bertahan ya, yang lain silakan duduk. Tepuk tangan. Silakan maju ke sini. Maju ke sini. Di sini kak. Ya, harus berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga. Nah, ini apa? Masih ingat siapa tadi? Positioning. Ini apa? Differentiation. Ini apa? Disingkat jadi PDB. Kita punya PDB triangle. Inilah core, jangkar dari yang 9 tadi. Yang bisa bikin suami setia, istri setia. Yang lain penting, tapi ini kunci. Positioning, differentiation, brand. Nah, di digital marketing itu adanya di sini nanti. Penguatan posisi menjadi pembeda karena ada konteks dan ada infrastruktur dan ada brand. Inilah 3 yang harus dimiliki oleh perusahaan kalau ingin memastikan digital marketingnya berhasil. Sampai sini bisa dipahami? Ya, PDB triangle. 9 core element become to PDB triangle. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan yang keras untuk kita semua. Ya. Berikutnya, kalau digital marketing ingin berhasil, kita harus punya bisnis model kanvas. Ada 9 juga. Ada 9 juga. Saya boleh minta maju lagi ya. Ada 9 ya. Kalau tadi ada 3 bagian, model kanvas itu ada 2 bagian. Yang satu sisi urusan penerimaan, pendapatan, income. Yang satu sisi urusan pengeluaran atau cost. Siapa yang bersedia masuk 5 orang di sini? Ayo, Nuzi, boleh. Siapa, Neng? Yuk, sini. 5 orang di sini. Siapa yang belum maju? Suci, boleh maju. Ibu mau, Bu? Ibu, maaf. Kak, silakan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Siap. Satu lagi di sini.
4 orang. Kakak mau Kak? Sini, berempat ya. Oke. Di sini ya. Maju sedikit Kak. Siap. Ini adalah elemen apa tadi? Pendapatan. Malaysia menyebutnya apa? Malaysia. Pendapatan sama. Oke. Di sini adalah seperti ini aja Kak, lurus posisinya. Ini adalah pengeluaran. Bisnis, model bisnis yang baik, mana yang harus lebih banyak? Pengeluaran. Ini kan? Nah, supaya di sini lebih banyak pendapatannya, ada 5 elemen. Ini pendapatan. Ini kakak pendapatan. Banyak uang, tinggal periksa. Langkah pertamanya apa? Langkah pertama disebut dengan customer segment. Sama yang Agung tadi. Kurang lebih segmentasi dulu. Ya. Terus yang kedua, value proposition. Nilai yang ditawarkan kepada orang yang membutuhkan. Oke? Yang ketiga adalah channel. Channel. Bagaimana nilai ini bisa sampai ke sana? Membutuhkan saluran. Oke? Yang keempat adalah hubungan pelanggan. Customer relationship. How to manage relation between company and customer. Nah, kalau ini semua rukun, ini tidak bertengkar, maka pendapatan akan mengalir. Revenue streams. Got it? Paham? Customer segmennya jelas, produknya sesuai dengan yang dibutuhkan, ada saluran untuk sampai barang ke sana, delivery-nya ada, dijaga hubungannya terus, bisnis akan mendatangkan income. Di mana digital marketing? Channel. Di channel itu ada digital marketing, di customer relationship juga ada digital marketing. Oke, di sini ada digital marketing. Sekarang biaya, pengeluaran. Apa yang membuat biaya itu muncul? Karena ada aktivitas. We call her key activities. Aktivitas kunci. Bisnis akan mengeluarkan biaya kalau kita membeli sumber daya. We call her key resource. Sumber daya kunci. Ya. Bisnis membutuhkan mitra, oke? Kayak tadi agent, distributor, ya. Siapa mereka? We call her key partnership. Ya, key activities, key resource, key partnership. Kalau yang 3 ini bisa kita kelola dengan baik, maka biaya bisa kita kendalikan. Kita namakan kakak sebagai cost structure. Struktur biaya. Ini, coba ke sini, pendapatan. Pendapatan, sini, biaya. Sini. Menghadap ke sana. Lebih tinggi pendapatan dibanding biaya. Berhasil ya, tepuk tangan. Nah, di mana di digital marketing? Di mana di sini adanya? Di mana? Key activities. Mana? Yang ini ya? Ah, gini. Dominan dipakai di sini, di key activities. Di sana ada di channel and customer relationship. Baik, silakan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Satu lagi model syarat kalau di digital marketing ingin berhasil dengan baik. Siapa yang pernah mendengar balance scorecard? Orang SDM, HR. Pernah mendengar balance scorecard? Oke. Balance scorecard nih. Ada 4 elemen. Ya. Perusahaan yang mau menerapkan digital marketing, dia harus bisa mengukur kinerjanya berdasarkan 4 perspektif. Perspektif pertama adalah
perspektif customer. Ya. Kita panggil, boleh kakak yang berkacamata, tepuk tangan untuk perspektif pelanggan. Di sini, satu. Jadi silakan, perusahaan bekerja baik kalau pelanggannya happy, betul? Pelanggan adalah raja dan dia adalah bos yang gaji kita. Berhasil satu sisi. Cukup nggak dengan satu sisi ini saja? Tidak, ada perspektif finansial. Ya, Holly, maju Holly. Perspektif finansial. Tadi berbicara tentang revenue stream, cost structure, ini di sini. Ya, ini perspektif financial perspektif, customer perspektif. Ini boleh. Cukup saja sampai sini. Pelanggan, keuangan, apa katanya? Yang ketiga, learning and growth perspektif. Pembelajaran dan pertumbuhan bisnis. Boleh ke depan, Kak? Siapa namanya, Kak? Namanya siapa? Aris. Boleh ke depan? Perspektif ketiga, bisnis dikatakan berhasil kalau perusahaan itu ada perbaikan-perbaikan terus. Ya, ada pembelajaran-pembelajaran, human capital, talent management. Ya. Oke, cukup nggak ini orang nih, sisi orang? Apa satu lagi? Internal proses. Boleh, Neng, siapa namanya? Ai. Internal proses perspektif. Nih, ini berbicara bisnis proses, standard of operation procedure (SOP). Ya, ini bicara people-nya, manusianya. Ini bicara uangnya, itu bicara pelanggan. Keempat ini harus diukur secara seimbang. Apa tujuan kita melakukan marketing digital? Karena kita ingin empat ini semua sukses. Bisa dipahami? Oke, silakan kembali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk model-modelnya. Kesimpulannya, kita harus punya yang pertama 9 core element. 9 core element, 9 elemen inti. Apa saja? Sebutkan. Segmentasi, targeting, positioning, differentiation, marketing mix, selling, brand, service, proses. Perusahaan harus clear tentang itu. Yang kedua, kita harus punya model bisnis. Ada 9 blok. Blok yang pertama adalah customer segment, proportional value, channel, customer relationship, revenue stream. Di sebelah sini, key activities, key resource, key partnerships, cost structure. Oke, yang ketiga kita harus punya yang tadi apa? Yang tadi itu model bisnis kanvas, ya, bisnis model kanvas (BMC). Nah, yang ketiga adalah BSC, balance scorecard, sukses pelanggan, sukses keuangan, sukses pembelajaran, sukses bisnis proses. Kalau tiga ini kita miliki, saya yakin kita bisa menerapkan digital marketing. Oke? Sekarang kita masuk ke digital marketing, ya. Oke, kalau teman-teman bisa lihat, ini saya punya buku dari Debra Jahai, bukunya Digital Marketing Management, A Handbook for the Current or Future CEO. Digital marketing itu seperti ini. Ya. Jadi ada lingkaran pertama itu adalah the web objective. Web objective, tujuan kita punya web.
Perusahaan adalah entitas fisik, website adalah entitas virtual kita yang ada di internet, dunia maya. Itu entitas utamanya adalah tubuh kita yang ada di internet, adalah website. Nah, dia bisa cantik, ya, bisa hebat, ditunjukkan oleh 4 atribut, 4 aksesoris. Ya. Kalau yang perempuan, ibaratkan kalian pakai apa? Jilbab, ya. Aksesorisnya ada kerudung, ya. Ada apa lagi ya? Mungkin kaos kaki, ya. Ada apa lagi? Mungkin pin. Satu lagi apa ya? ID card misalnya. Oke. Nah, 4 itu adalah email, ya. Yang kedua adalah search, aktivitas pencarian harus bisa dicari, ya. Email harus bisa dikontak, ya. Kemudian mobile harus tidak statis, harus dinamis. Dan yang kelimanya adalah sosial, harus bergaul, harus interaktif, jangan monolog, harus dialog, two-way communication. That is digital marketing. Ya, jadi website itu body utamanya, bisa dikontak, bisa dihubungi, bisa dicari, mudah dicari, ada di mana saja, bergerak dan bergaul, bisa diajak bicara. Nanti jelasnya ada di sini ya. Penjelasan detailnya ada di materi. Apa strateginya dan sebagainya. Ini juga penting. Marketing is content. Ya. Di dalam digital marketing itu pemasaran itu adalah konten. Nah, ternyata ya, konten itu dimulai dengan cara proses pengumpulan datanya sampai mempertahankan pelanggan. Jadi konten itu bisa mendatangkan pelanggan dan sampai mempertahankan pelanggan. Ya. Tahapannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tujuan kita membuat konten. Yang pertama adalah awareness. Konten membuat kita menjadi terkenal. Ya. Apa cocoknya? Misalnya kita memposting sesuatu di medsos atau di blog kita. Ya. Apa yang dipostingnya? Foto boleh. Untuk awareness. Misalnya hari ini kita dipoto sedang berada di kuis. Maka kuis itu, brand kuis itu terkenal di Indonesia. Karena diposting oleh mahasiswa Setiesa. Sampai ke sana. Itu meningkatkan awareness. Kemudian, interest. Awareness-nya naik, kemudian interest. Ketertarikannya tinggi. Ya, minatnya tinggi. Gimana caranya? Misalnya ada download. Setelah kita posting sesuatu, pelanggan bisa mendownloadnya. Itu adalah konten tujuannya untuk interest. Terus, evaluation. Konten harus membuat pelanggan bisa mengevaluasi. Maka konten yang kita buat adalah misalnya guidance. Cara-cara pembelian, ya, atau juga presentation. Itu konten yang sifatnya membangun evaluation. Kemudian purchase, beli, menikah lagi kita. Sekali ya, tapi menikah lagi. Di sana apa yang paling bagus? Testimoni. Testimoni itu sesuatu yang bisa mendorong orang untuk mau terikat, ya. Terus expectation. Setelah membeli produk, bagaimana? Lakukan confirmation email. Tanya, puas tidak? Ya? Ada masukan tidak? Jangan nunggu komplain. Kemudian, delight. Kirim ucapan terima kasih sudah membeli produk. Terima kasih karena Anda setia, maka kami menawarkan
voucher dan sebagainya. Kirim thank you note. Ya. Kemudian loyalty. Libatkan dia dalam pengembangan produk ke depan, dalam research ke depan. Dan dia harus orang pertama yang tahu ketika ada produk baru. Advokasi. Dia menjadi pembela kita, ya. Dengan cara apa? Customer support, refer a friend, ya. Bikin community-nya, ya. Gathering-nya, tapi di dunia maya. Oke, itu 9 jurus untuk content mapping. Kita banyak angka 9 ya. Apa? Awareness, interest, evaluation, purchase, expectation, delight, loyalty, advocacy. Itu content mapping ya in digital marketing. Kemudian apa tools dari digital marketing ya? Ada 9 juga. Yang pertama adalah search engine optimization, terus social media atau pay per click. Itu adalah alat yang digunakan di top of funnel. Ada apa di sini? Ada YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest. Ya, itu ada 2 aktivitas, SEO, social media, pay per click dan click through. Click through tuh kita nyiapin sesuatu link untuk diklik, kita lalu ada landing page. Ya, ada kan seperti itu ya? Kita tinggal langsung masuk ke website itu, tapi hanya dikenakan di mana, terus kita bisa klik through, ya. Kemudian ada bounces, ya, readers and leads. Ini di tahapan middle, ya. Landing page optimization, misalnya lead page, terus content marketing dan website optimization. Ya, terus di tahapan akhir itu ada prospect, sales, loyalty, and customer advocate. Di situ bisa pakai email marketing, ya, customer experience dan beberapa software-softwarenya, dan terakhir bisa menggunakan social media optimization. Itu alatnya. Alatnya juga terbagi ke dalam 9 aktivitas. SEO, social media optimization, search engine optimization ya, social media, pay per click, dan click through, dan bounces, reads, leads, terus prospect, sales, loyalty, and customer advocate. Finally, terakhir, apa riset yang bisa kita lakukan di digital marketing yang belum banyak orang melakukan? Ya, untuk tesis. Maka langkah pertama adalah mencari jurnal bereputasi. Jurnal bereputasi. Saya menawarkan ada 2 software yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ini open source ya, gratis di download. Yang pertama adalah softwarenya bernama Publish or Freeze. Sudah tahukah teman-teman di Malaysia? Software Publish and Freeze itu bisa mencari jurnal, sekali ngambil 1000 jurnal, 1 kali klik. Silakan di-download, software itu free of charge. Publish or Freeze. Publish or Freeze. Nanti di sini ada ya di materi saya. Ya. Itu kita bisa dapatkan jurnal, sekali ngambil sekitar 1000 jurnal dengan keyword tertentu. Apa yang kita inginkan? Oke? Nah. Kemudian 1000 jurnal tadi kita gambarkan analisis bibliometriknya, ya, keterkaitan antar jurnal tadi, saling mengutip atau tidak, variabel mana yang sering dipakai. Gunakan software yang kedua namanya Post of Viewer. Post of Viewer, VOV. Kalau tadi kan POP, ini VOV. Dia juga softwarenya adalah open source, free of charge, gratisan. Nanti kita bisa melihat di software itu research mana yang masih kosong, area mana yang belum banyak diteliti, dan kaitan dengan
area penelitian digital marketing, penelitian bidang apa. Nanti muncul gambar-gambar. Nanti lihat ya di materi saya. Nah, untuk mengecek apakah jurnal kita itu ranking Scopusnya Q berapa, ya, kuartil berapa, gunakan Skimago JR, ya, www.skimagojr.com. Karena biasanya jurnal yang baik itu Q1, Q2, ya, Q3, Q4 harus masuk ke dalam mendengar Scopus Index. Pernah mendengar? Nah, nanti mungkin ya di master atau di dokter. Tapi dari sekarang sudah siap, sudah tahu. Nah, yang terakhir ya, software yang harus dimiliki kalau kita ingin mengetahui area riset di masa depan yang bagaimana, kita harus punya pustaka digital. Saya kayak orasi di sini. Pustaka digital apa nama softwarenya? Mendeley. Sudah tahu Mendeley? Oke. Itu juga wajib kita miliki. Oke, selanjutnya sayang saya tidak bisa menampilkan PowerPoint. Ini contoh riset menggunakan analisis bibliometrik, ya. Jadi gini, kalau kita ingin mengetahui riset apa yang penting dilakukan di masa depan, itu ada dua cara. Cara pertama namanya meta-analitik. Dia cara manual. Yang kedua adalah sintetik analitik. Dia sudah dibantu dengan software. Nah, kalau pakai software seperti ini. Jadi ada sebuah topik, misalnya, ya, saya menemukan namanya Alalwan tahun 2017. Dia melakukan sintetik review tentang pemasaran media sosial dari tahun 2015 sampai 2016. Dia mengatakan bahwa pemasaran media sosial atau digital marketing sering dikaitkan dengan merek. Tadi siapa di sini ya? Kakak siapa tadi? Kakak ya? Jadi pemasaran digital marketing sering dikaitkan dengan merek. Itu hasil penemuan analisis sistematiknya. Kemudian Pesserin and Henry tahun 2015 mengatakan, dia lakukan juga analisis bibliometrik, bahwa topik tentang merek itu yang sering disitasi dan penting untuk diliti adalah tentang brand relationship quality. Jadi riset tentang digital marketing banyak mengarah ke brand. Brandnya brand apa? Brand relationship quality. Kenapa coba? Kenapa? Karena bagaimana pelanggan tidak ketemu dengan kita, tapi kita pengen punya hubungan. Very difficult kan? Tidak face to face. Bagaimana ada emotional attachment di sana? Tantangan kan? Kita kalau kuliah pakai Zoom, ada kehangatan nggak? Gak bisa bercanda, ya? Tidak bisa menunjukkan ekspresi gimana? Ya, body language kita terlihat. Nah, ditelitinya itu arahnya. Kemudian akhirnya ya, saya melakukan sendiri dari brand research quality itu menghasilkan 7 klaster. Jadi ini nanti gambarnya seperti ini. Ya. Jadi kita masukkan variabel brand research quality pada software publish or various, terus dapat ke post of viewer, nanti muncul gambar seperti ini. Ini area-area variabel-variabel penelitian yang bisa diteliti dan sudah ada referensinya. Ada 7 klaster berbeda warna. Mau yang mana kita? Mau menggabungkan beberapa klaster itu atau bagaimana? Kita misalnya punya brand quality, mau tentang apa topiknya, gitu kan? Nah, bisa lihat di sini, bisa tentang customer engagement, apa muncul di sini. Dari 1000 jurnal yang kita ambil. Gitu. Ya. Ini seperti ini outputnya. Jadi kita punya 7 klaster variabel-variabel di aspek brand relationship quality.
supaya nggak sama dengan teman apa ya, pengen yang baru. Seperti itu caranya. Tapi nggak lewat dukun ya. Nah, lewat dukun. Nih kalau mau lihat, ya. Nah, ketemu ya. Nah setelah itu kemudian saya cari lagi variabelnya, saya masukkan ya. Saya masukkan social media marketing, emotional attachment, brand story sama brand quality. Muncul juga gambar. Muncul gambar ya. Menghasilkan 7 klaster ya. Dan kita punya 4 variabel yang akan diteliti. Ya. Nah, yang terakhir, yang meta analitik. Meta analitik itu kita download, kita baca, baca. Saya nggak ada ini ya, oke nggak apa-apa lah. Nah, saya bisa bikin ini dari Excel nih. Ini pakai Excel. Jadi saya ambil jurnal, apa variabel-variabelnya, ya. Yang kuning adalah variabel yang kita teliti. Kita lihat bahwa ini garisnya belum ada yang sama, belum semua meneliti ini kosong, tidak sambung dengan ini. Berarti di sini terhadap research gap. Ini boleh diteliti, belum diteliti orang. Tapi ini manual, baca apa hasilnya, ininya apa. Yang tadi kan sudah pakai software. Ini sudah pakai software, ini manual, kita harus baca. Tetap, karena software kan tidak bisa membaca isi dari itu. Software hanya bisa melihat kutipan-kutipannya saja. Ya. Ini pakai Excel, Word Excel, Microsoft Excel. Ya. Ini variabelnya tuh 2 3 4. Kita lihat ini yang sama-sama nih, kuning-kuning ini. Ini jurnal orang lain. Kita akan mainkan di 4 ini. Nampak bahwa belum ada jurnal yang meneliti 4 ini semuanya. Baru masing-masing. Ya. Itu ya. Udah saya habis nih. Ini Kak. Ini yang analisis pakai Microsoft Excel-nya. Ini jurnalnya, kita baca apa variabel jurnal tadi. Ya, ini kan ada. Nah, yang kuning-kuning adalah area yang akan kita teliti. Dan kita bisa melihat novelty penelitian kita, belum ada jurnal yang 4 ini semua meneliti semua. Yang ada adalah parsial-parsialnya saja. Gitu ya. Ini output yang dari aplikasi POV sama POP tadi. Ya, ini software, ini manual, kita lakukan baca manual dan backup di Excel. Ini apa yang kita record. Ya. Ya. Jadi dengan seperti itu di topik digital marketing ya, dalam pemahaman saya itu yang paling menarik adalah membahas ke brand. Nah, brandnya itu berbicara hubungan merek. Karena gini, contoh ya marketplace. Kita tidak bisa melarang orang untuk membeli produk di marketplace hanya punya kita saja. Gak mungkin. Orang pasti punya di berbagai, mau beli ini di Shopee, ini di Lazada, oke? Seperti itu kan? Tapi bagaimana membuat hubungan mereknya lebih erat dengan kita? Oke? Nah, itu adalah di ujungnya. Nah, orang bisa tertarik seperti itu harus ada brand story, storytelling, cerita, testimoni. Itu variabel yang kedua. Storytelling bisa keluar kalau pemasaran media sosialnya bagus, emotional attachment-nya bagus. Nah, nanti disampaikan oleh mahasiswa saya, Suci, yang akan research di bidang itu. Dia akan menjelaskan variabel-variabel tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berusaha menyampaikan dengan keterbatasan kondisi. Mudah-mudahan tetap bisa dipahami ya. Kalau ingin ingin mempraktekkan menggunakan software tadi, silakan cari masa, cari waktu yang lain, hubungi Puan Junaida atau Dr. Nurzi. Kita bisa lakukan lewat Zoom atau lewat Google Meet, boleh. Saya sharing bagaimana menggunakan software tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Puan Junainah Idris. Sudah selesai, Bu. Boleh. Kalau presentasi jam berapa yang Suci? Ada satu presenter ya?
Tanya pada Pak Lutfi boleh tak? Cik? Boleh, boleh. Ada banyak soalan boleh terima. Okey, boleh. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau di-share tentang digital marketing? Malu. Silakan. Apa? Dia tak tanya malu. Apa? Boleh. Apa yang dimaksudkan dengan advocation? Oh, advocation. Oke. Ya. Advocation ya, itu dari kata advocate ya. Membela. Jadi, pelanggan itu bisa menjadi pembela kita. Ya, pembela perusahaan. Ya. Meskipun dia bukan karyawan kita. Apa bukti pembelaannya? Pertama, dia akan mengajak orang lain untuk ikut menggunakan, ya. Yang kedua, kalau sudah ada kelekatan emosional, ketika orang menjelek-jelekan brand kita, produk kita, dia akan membela. Nggak seperti itu loh. Produk ini nggak gitu loh. Nah, itu terjadi dengan alami lewat aktivitas marketing. Mereka jadi pembela walaupun bukan internal dari perusahaan. Itu maksudnya. Ya, merekomendasikan, terus kalau ada apa-apa, membela. Terus kalau lebih dalam lagi ya, bagaimana ibu ke anak? Anak pernah salah kan? Tapi itu anakku, nggak akan dia jelek-jelekan. Itu adalah advocacy. Ya, good pertanyaannya ya. Ada lagi mau bertanya ya? Sudah nulis? Ada ya, ya. Kita mau membuat satu digital marketing itu, sos mana yang perlu kita ikut? Yang perlu kita percaya untuk kita membuat satu laman web digital marketing. Ya. Pada dasarnya seluruh tools yang ada itu semua bagus. Ya, semua bagus. Mau bangun sendiri, ya, mau pakai yang sudah ada. Kayak kita pakai apa? Kalau bikin blog itu Blogspot. Nah, blogspot.com, WordPress ya. Tapi mau pakai sendiri juga boleh. Media sosial otomatis itu free, jadi pakai juga. Sekarang website itu juga sudah very personal kan? Ya, sudah personal. Jadi pada dasarnya semua yang ada di internet sekarang itu aplikasi-aplikasinya bagus. Yang penting tadi justru kita sudah punya 9 core element belum? Kita sudah punya bisnis model canvasnya belum? Kita sudah punya balance scorecard nggak? Itu kuncinya justru. Ya. Karena kita pengusaha awal baru ya gunakan yang gratis lah. Ya, low cost tapi high impact. Gitu Kak, bisa menjawab Kak? Ya. Ada lagi? Ya. Bagaimana kita cara memanfaatkan salah satu media sosial untuk melakukan pemasaran online? Bagaimana cara memanfaatkannya? Kenali siapa yang main di situ. Ya, Facebook almost itu lebih ke dewasa. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak adanya di Facebook lah. Mama, bapak-bapak itu. Ya. Tapi Instagram itu milenial, generation Z adanya di Instagram. Ya. Sesuaikan dengan tadi rumus yang pertama, segmentasi. Bagaimana cara memanfaatkan platform? Segmentasi, targeting, positioning, differentiation, marketing mix, selling, brand, service, proses. Itu caranya. Kembali ke situ. Nah, tapi memang ada yang menarik ya, ada yang menarik. Sekarang juga berkembang yang namanya omnichannel. Semua dipakai. Nah, makanya salah satu disertasi saya gitu ya. Mohon doanya cepat selesai ya. Itu saya meneliti sosial media marketing di 5 marketplace di Indonesia terbesar dengan berbagai platform yang dipakai. Kita lihat websitenya, kunjungan websitenya, kita lihat YouTube-nya, gitu ya. Itu yang pertama ada omnichannel. Yang kedua, saya masih yakin ya, Holly,
cara yang terbaik menggunakan digital marketing adalah brand story. Itu. Nah, cuman begini. Kan brand story ada dua, ya. Ada yang dibuat oleh perusahaan dan itu tidak alamiah. Tapi itu it's good, it's okay gitu ya. Ada yang dibuat oleh pelanggan. Yang paling bagus adalah user generate content. Mereka yang membuatnya. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa memancing dengan firm generated content. Bikin testimoni yang tidak terlalu kasar. Bagaimana caranya? Gunakan consumer business. Misalnya gini, Sophie itu punya pelapak. Oke? Dia jual kepada konsumen. Pelapak ini yang kita dorong membuat testimoni. Tidak pelanggan yang kita suruh begitu, tapi ini pelapaknya. Itu salah satu cara. Pelapak tuh yang buka tokonya, tenan. Di Lazada ada beberapa toko. Nah, mereka lah yang melakukan testimoninya. Bukan corporate-nya. Kalau teman-teman lihat marketplace itu mereka punya video-video tentang brand story. Ya. Tadi siapa pertanyaannya? Holly ya? Gitu ya Holly ya? Oke, cukup? 3 itu dulu. Puan, saya sudah selesai menjawab. Masih ada? Ya. Apa itu kelebihan viral marketing? Viral marketing. Kelebihan viral marketing adalah many to many. Banyak ke banyak. Karena sebetulnya yang namanya marketing itu one to many. Awalnya seperti itu. Perusahaan satu, konsumen banyak. Nah, viral marketing itu bisa membuat diskusi, kondisi, ya, situasi orang banyak bicara dengan orang banyak. Tidak harus berkumpul dalam satu gedung. Itu manfaat dari viral marketing. Karena bisa many to many, silakan digunakan untuk engagement, untuk promotion, tadi ya awareness, gitu. Termasuk ke advocacy, gitu, ke loyalty. Gitu. Itu Kak. Kelebihannya many to many. Kalau kita ingin ngajak orang 10.000 bicara berbarengan, harus sewa stadion apa di sini? Stadion Selangor ada 10.000. 10.000 orang. Stadion bola, sukan sepak bola. Nah, di internet itu nggak usah kita menyiapkan tempat, tapi orang 10.000 bisa saling bicara. Itu kelebihan viral marketing. Ya, sudah? Ya. Ada? Ya. Ya. Marketing itu nampak Berapa lama? kegelapan dalam sehari yang kita perlu lakukan. Oh, berapa kali posting ya? Ya, saya pernah membaca praktisi ya, membaca praktisi. Yang jelas sehari itu harus ada, setiap hari harus ada. Ya. Nah, kemudian kalau mampu sehari ada gitu ya. Kalau bisa dia 8 kali diamplifikasi. Minimal. Postingan kita 1 kali sehari, tapi mendapatkan like, terus dia reshare, itu minimal 8 kali. Baru bisa efektif. Ya sama seperti kalau kita pasang iklan, merek kita disebut 8 kali dalam iklan tadi. Itu baru bisa masuk. Itu salah satu pendapat praktisi. Tapi kalau secara empiris tidak ada angka yang memastikan harus berapa kali. Tapi saya punya keyakinan setiap hari harus posting, makanya orang yang punya channel YouTube dia akan sibuk. Setiap hari harus konten harus ada. Tidak boleh putus. Dan kalau bisa minimal 8 kali mendapatkan respon engagement. Selebihnya lebih baik. Nah, yang tugas kita adalah membuat orang merespon itu. Makanya gunakan kata-kata tanda tanya atau apa yang membangkitkan penasaran. Ya. Sedikit kontroversi, nggak apa-apa. Ya Bu, jadi tidak boleh Kak, tidak boleh libur. Kontennya harus terus isi tiap hari. Terima kasih.
Dokter Nursi mau ke depan. Ya, foto dulu. Ya. Tadi Pak Budi cerita tentang apa first tadi tentang segmentation, kan? Ya. Segmentation bagaimana dalam bisnes kita kena first kali kena buat adalah segmentasi lah. Segmentasi dulu pasaran. Sebab kan banyak population kita besar kan. Jadi takkan kita nak market pada semua orang. Jadi itu kena divide population into small groups. Baru kita boleh target marketing kita untuk Pak Budi juga ada sebut tentang value. Ya, value. Integration, targeting, positioning itu adalah 3 serangkai lah. Tak boleh lari. Okay, value, semua produk kena ada value. Customer akan beli produk kalau produk kita ada value. Okay. Dan ada banyak lagi tadi tentang marketplace, balance scorecard. Ya. Balance scorecard ada Ya. 4 lagi elemen kan. Okey, tadi ada tanya tentang advocacy marketing. Tambah sikit advocacy marketing tu macam kalau dekat Malaysia benar tak minyak kena settle, benar tak? Settle. Dekat Malaysia kita ada settle Pak Suki. Ya, settle. Ya. Kalau settle, masa mula-mula you all nak install tu, settle tu, dia ada bagi promosi kan? Berapa? Berapa ringgit dia bagi? Kalau katalah you install app, lepas tu katalah kita promote, recommend dekat kawan, kita akan dapat berapa? RM5. Itu adalah contoh juga kan Pak Budi. Jadi, kita as a customer, kita ada rasa apa? Ya. Berminat. Nanti di materi saya itu ada aplikasi-aplikasi apa yang dipakai untuk setiap iklan. Ada FFs-nya apa? Gambar. Ya. Okey. Thank you very much Pak Budi. Sama-sama. Banyak yang kita dapat hari ni, sharing session yang banyak bermanfaat. Ya. Okey. Kita nanti sesi bergambar. Sesi bergambar. Bergambar lah. Sesi apa? Sesi bergambar. Oh ya, berfoto. Penting tu Pak. Ya. Jadi motor dari sini ya? Sini ke sana biar nggak usah berubah ya? Iya ya. Di sini aja nih. Ya. Sini nih. Ayo Bu, foto.